Dan oke, baik sahabat siang Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai saja seperti biasa, to the point. Saya orangnya nggak suka basa-basi terlalu banyak omong kosong ya. Langsung to the point saja. Hari ini kita bertemu di part 2 karena kesepakatan kita kemarin kan. Untuk sama-sama kita berdiskusi bagaimana caranya, bagaimana jalan keluarnya. Untuk kami petani-petani pepaya di desa dan di kampung, bagaimana caranya Pak? Kami bisa mendapatkan bibit atau membuat bibit pepaya unggulan hibrida sendiri tanpa harus membeli bibit pepaya hibrida atau pepaya unggulan di toko pertanian yang diproduksi oleh pabrik-pabrik bibit Nusantara kita. Bagaimana caranya Pak? Agar kita bisa punya bibit sendiri dengan cara yang manual. Caranya gampang Bapak Ibu. Sekarang yang perlu Bapak Ibu catat, target buah pepaya yang nanti Bapak Ibu mau hasilkan setelah bertani atau berkebun pepaya, target buahnya itu yang diminati pasar apa? Bapak Ibu sudah tahu belum? Target yang disukai pasar, buah pepaya ini. Yang disukai pasar itu pepaya seperti apa? Udah tahu belum? Saya kasih tahu untuk Bapak Ibu ya, yang pemula dan baru mau terjun di sini. Ciri-ciri pepaya yang diminati oleh pasar nasional maupun internasional adalah pepaya yang bentuknya lonjong. Itu yang pertama. Apakah bulat tidak diminati? Bulat, nanti saya jelaskan kenapa bulat itu tidak diminati. Kenapa yang diminati oleh pasar nasional maupun internasional itu pepaya yang ukurannya lonjong. Kenapa bisa demikian? Gini Bapak Ibu. Pepaya yang lonjong itu Bapak Ibu ya, bijinya sedikit. Bukan hanya bijinya sedikit, rongga biji atau kantung untuk bijinya berada itu lebih sempit atau lebih kecil. Otomatis karena rongga kopong yang berisi biji itu kecil atau sempit, bijinya sedikit, berarti apa yang banyak? Dagingnya. Makanya itu diminati. Berbeda atau berbanding terbalik dengan buah yang bulat Bapak Ibu. Buah pepaya yang bulat itu kenapa tidak diminati? Apakah rasanya beda? Enggak, rasanya sama dengan yang lonjong. Dagingnya, teksturnya, aromanya, wanginya, semuanya sama. Tetapi kenapa dia tidak diminati? Karena yang bulat itu rongga tabung ya, kopong di dalam pengisi biji-bijian itu terlalu besar ukurannya Bapak Ibu ya. Biji mau sedikit atau banyak gak peduli, rongganya besar, dagingnya semakin sedikit. Jadi itulah tolak ukur kenapa peminat pepaya yang ukurannya lonjong lebih tinggi dari pepaya yang ukurannya bulat. Kalau pepaya yang ukurannya bulat jangan didistribusikan untuk dikonsumsi. Bapak Ibu bisa mendistribusikan itu ke pasar tradisional sebagai pepaya sayur, bukan ditujukan untuk pepaya konsumsi. Paham ya Mas sampai di sini ya? Nah, sekarang target Bapak Ibu sudah tahu. Saya harus menghasilkan pepaya yang buahnya lonjong. Oke. Jadi jenis apa? Kalina California itu kan banyak ya. Pepaya Thailand itu kan banyak. Nah, Bapak Ibu dengan catatan, syarat pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu harus membeli satu buah jenis bibit hibrida F1 dari toko pertanian. Itu syarat mutlaknya. Kalau Bapak Ibu tidak membeli itu, dari mana Bapak Ibu dapat bibit? Otomatis untuk bisa mendapatkan bibit, Bapak Ibu harus beli. Itu yang pertama, cara satu-satunya. Itu terpercaya dan kualitasnya terjaga. Supaya Bapak Ibu bisa dapat dulu bibit hibrida, di mana bibit itu unggul dari segi kecepatan berbuah, jumlah buah yang dihasilkan, kecepatan panen, rasa, tekstur dan lain sebagainya, ukuran dan lain sebagainya. Dan alasan kedua, kenapa Bapak Ibu harus membeli bibit itu di toko pertanian dulu, pertama-tama atau langkah pertama, karena bibit-bibit hibrida yang dijual di toko-toko pertanian itu Bapak Ibu, semua biji yang ada dalam kemasan itu, 100% jenis kelaminnya adalah hermafrodit, seperti yang kita jelaskan kemarin. Jenis kelamin pepaya itu ada 3. Dalam satu buah pepaya ada 3 jenis kelamin, jantan, betina, dan hermafrodit, atau jenis kelamin sempurna, di mana satu bunga menghasilkan jantan dan betina. Sehingga nanti hasilnya apa? Hasilnya buahnya bisa maksimal. Buah dalam satu pohon itu bisa lebih lebat, ukurannya seragam, besar, dan panjang-panjang. Kenapa demikian? Karena dalam satu bunga ada jantan dan betina. Itu yang disebut dengan hermafrodit yang kemarin kita jelaskan. Tapi kalau jantan saja dia hanya berbunga, kalau betina saja dia akan berbuah tetapi dia bulat. Otomatis kalau dia ukurannya bulat tidak diminati oleh pasar, dia akan jatuhnya ke pepaya sayuran, harganya lebih murah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pepaya yang ukurannya lonjong? Ya kita harus beli bibitnya dulu. Karena itu 100% hermafrodit. Nah, sekarang singkat cerita Bapak Ibu sudah membeli bibitnya, ya. Bebas mau apa saja bebas, yang penting hibrida ya. Sudah Bapak Ibu sudah beli, sekarang budidayakan tuh. Satu kemasan misalnya isi 100 butir. Udah tanam tuh 100 pohon pepaya. Setelah Bapak Ibu tanam 3 bulan kemudian ya, 3 bulan kemudian pepaya Bapak Ibu sudah mulai berbunga ya. Pepaya hermafrodit ini mulai mengeluarkan cikal bakal buah yang lonjong-lonjong. Nah, hasilnya nanti kan luar biasa itu kan, hibrida. Setelah itu Bapak Ibu panen. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan pemanenan pada pepaya hibrida yang Bapak Ibu tanam kemarin, sebelum dipanen Bapak Ibu harus sortir. Dari 100 pohon pepaya yang saya tanam ini, mana pohon pepaya yang buahnya paling lebat dan besar-besar? Pilih dari antara 100 pohon itu. Pilih, tentukan. Oh, saya menemukan dari 100 pohon itu ada 2 pohon, Pak. Pohon ini buahnya paling lebat dari antara semuanya. Semuanya lebat, tetapi mereka berdua ini paling lebat. Bapak Ibu pilih di antara kedua itu. Di antara 2 pohon pepaya yang lebat ini, mana buah-buah yang ukurannya besar-besar, seragam, dan sehat? Kulitnya licin, ditandai dengan kulitnya licin. Tidak ada bintil-bintil jamur. Licin kulitnya, ya, mulus licin, ukurannya besar-besar dan seragam buah-buahnya. Mana di antara kedua pohon ini? Nah, kalau misalnya kejadian itu terjadi pada 2 pohon unggulan ini, maka bisa Bapak Ibu jadikan 2 pohon unggulan ini sebagai bibitnya selanjutnya. Tetapi kalau ada salah satu saja, pilih salah satu yang terbaik. Oke, Bapak Ibu sudah dapat 1 pohon yang terbaik. Buahnya paling banyak, buahnya seragam besar-besar, tidak ada kecacatan atau kerusakan pada buahnya. Sempurna. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah isolasi pohon itu. Tandai pohon itu.
Karena pohon inilah yang akan menjadi bibit untuk Bapak Ibu bisa menanam pepaya California atau pepaya unggulan atau pepaya Bangkok, pepaya Thailand selanjutnya lagi ya. Dia tidak dipanen untuk dijual, tetapi dia dipanen untuk dijadikan bibit. Yang lainnya boleh dipanen. Sudah bisa lakukan pemanenan. Dia dikarantina, dia disendirikan, dia dispesialkan. Dispesialkan dengan cara apa? Bapak Ibu harus memilih buah mana yang paling besar di antara semua buah dalam pohon ini. Buah mana yang paling besar? Tandai buah itu entah dengan lakban atau penanda apapun itu, tandai buah itu, lalu tunggu sampai buah itu matang sempurna di pohon itu. Matang sempurna. Pepaya itu kan kalau dia mau matang Bapak Ibu itu seperti bintang itu ya. Dia garis-garis seperti bintang, polanya seperti bintang. Kalau Bapak Ibu lihat dari depan itu seperti bintang. Yang lainnya kulitnya hijau, yang kuning-kuning itu mulai garis-garis melingkar seperti bintang. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dipanen. Tetapi karena kita mau membuat dia sebagai bibit nantinya, kita harus tunggu sampai dia kuning sempurna. Kuning dari ujung buah sampai di pangkal batangnya, batang buah. Biarkan dia kuning sempurna, masak matang sempurna di atas pohon, melekat di pohonnya. Setelah Bapak Ibu sudah yakinkan bahwa semua sudah matang sempurna, semua kulitnya sudah kuning sempurna, orange, Bapak Ibu bisa memetiknya. Nah, setelah buah itu sudah dipetik, sekarang kita masuk pada rahasianya. Bagaimana menentukan bibit yang baik dan unggul untuk ditanam berikutnya, tanpa harus Bapak Ibu membeli lagi bibit di toko pertanian seperti awal tanam. Dan langsung saja kita bongkar rahasianya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh pepaya yang kita panen berdasarkan treatment yang sudah kita lakukan. Treatmentnya apa? Ya seperti yang saya bilang tadi, kita biarkan dia sampai matang di pohon. Nah, Bapak Ibu akan bertanya, kenapa tadi Bapak jelaskan kita harus beli bibit dulu dari toko pertanian, bibit F1. Kenapa kita beli bibit dulu, kita tanam, baru kita dapat hasil seperti ini, baru bijinya nanti kita tanam lagi. Bukankah di swalayan supermarket itu ada pepaya California, pepaya unggulan, pepaya Bangkok, yang juga besar ukurannya, dagingnya enak. Kenapa kita tidak beli saja pepaya-pepaya di swalayan supermarket, bijinya yang kita tanam? Kan sama saja dengan yang ini Pak. Ini kan kita beli bibit nih di toko pertanian. Ini yang dijual di supermarket juga beli bibitnya di toko pertanian. Kenapa kita capek-capek beli bibit lagi? Kenapa tidak kita ambil saja dari buah yang kita beli dari supermarket, makan buahnya, bijinya kita tanam? Ini nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa demikian? Kenapa kita harus beli bibit untuk kita dapat biji sendiri atau bibit benih sendiri? Karena yang Bapak Ibu beli di swalayan supermarket, pepaya-pepaya ini Bapak Ibu ya, ini dipanennya, ini saya kasih tahu Bapak Ibu semua ya. Pepaya-pepaya yang Bapak Ibu lihat itu, ini panennya ya, pada saat mangkal dia ya, setengah matang, setengah mentah. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, pepayanya kan hijau semua ini kan. Lalu mulai dia mau matang itu mulai muncul ada kuning-kuning garis-garis di bagian bawahnya. Nah, kalau lihat dari depan seperti ini, seperti bintang itu. Ya, kalau pepaya tinggi kita lihat dari bawah ya. Kita lihat dari bawah pepaya itu seperti ada bintang di sini, kuning-kuning. Yang lainnya warna hijau, dia kuning sendiri. Nah, ini mau menguning semua ini. Di awalnya seperti ini. Nah, mereka petik pada saat fase ini. Ini mau dibilang matang belum, mau dibilang mentah juga sudah mau matang, jadi bingung, mengkal istilahnya. Nah, kalau dia posisi mengkal seperti ini, biji di dalamnya sini semua masih mengkal. Mau dibilang bijinya ini sudah siap ditanam juga belum. Mau dibilang biji ini nggak bisa ditanam juga ada yang bisa tumbuh. Jadi serba rancu di sini, serba tanggung. Karena buahnya ya dipanen tanggung, nggak matang nggak mentah. Biji yang dihasilkan di dalamnya juga nggak matang nggak mentah. Jadi bingung. Makanya banyak kasus Bapak Ibu tanyakan itu, buah apa saja yang kami beli dari supermarket swalayan kok tanam susah tumbuh? Ya iya, buahnya nggak bisa dipanen matang baru gini ya Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Kita ngomong pepaya aja deh, nggak usah melebar kemana-mana. Pepaya ini Bapak Ibu tahu nggak? Pepaya itu daya simpannya berapa lama? Setelah kita petik berapa lama dia busuk? 5 hari. Pepaya ini kalau disimpan 5 hari udah busuk Bapak Ibu. Daya tahan dia cuma 5 hari ya. Nah, sekarang Bapak Ibu petik hari pertama, sortir ya, yang kecil sendiri, sedang sendiri, besar sendiri, udah 2 hari nih. Hari ketiga Bapak Ibu kirim sampai di lokasi swalayan atau supermarket atau di orang yang membeli hari kelima. Besoknya dia baru mau jual udah busuk semua. Kenapa? Karena Bapak Ibu panennya matang. Supaya resiko busuk pada penjualan itu tidak terjadi, panennya mengkal. Nah, kalau panennya buahnya masih mengkal, bijinya juga masih tanggung semuanya Bapak Ibu, paham ya? Makanya saya bilang Bapak Ibu beli bibit sendiri. Seperti itu ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu pastikan pepaya yang mau saya jadikan bibit ini, saya tunggu, saya berdiri di bawah pohon itu tiap hari, saya tunggu sampai dia matang sempurna ya. Pematangan buah itu dari bawah Bapak Ibu ya, itu dari bawah. Ini misalnya buah. Buah apa saja Bapak Ibu mau kasih contoh buah apa saja. Semua buah itu mau mangga, mau alpukat, mau duren, mau apa aja. Mau cabai, mau apa aja, tomat, semua sama. Buah itu matangnya itu dari bawah. Ini 0% ini tingkat kematangan ya. Di sini 50%, di sini 100% ya, kematangan buah. Jadi buah itu kalau mau matang dia mulai dari bawah nih ya. Ini masih mentah, ini masih mengkal, ini udah matang. Dia matangnya dari bawah. Nah, dia naik sampai atas, sampai tangkai batang buahnya. Baru dia matang sempurna. Kenapa kita bilang tunggu tadi? Supaya semuanya ini matang. Kalau semuanya matang sempurna Bapak Ibu, biji di dalam sini juga sudah terbentuk sempurna. Embrio biji pepaya ya, embrionya sudah siap untuk bertumbuh ketika Bapak Ibu mulai menyemai biji pepaya ini. Cadangan makanannya sudah terisi penuh. Ketika nanti ditanam dia siap bertumbuh, siap menumbuhkan akar, dia sudah siap. Karena embrio ini, cadangan makanan di dalam embrio ini sudah dipersiapkan semuanya. Sudah terisi secara mantap, sudah matang. Biji ini sudah siap untuk bertumbuh, tidak tanggung seperti yang di swalayan supermarket. Jadi yang dipanen itu buahnya hijau,
Kemudian setelah beberapa hari atau beberapa minggu Bapak Ibu ke supermarket sudah pada kuning. Bapak Ibu pikir dia petiknya kuning. Enggak, petiknya hijau. Makanya saya bilang beli bibit gitu ya, paham ya? Nah, udahlah langsung ya. Jadi buah yang sudah Bapak Ibu treatment ditunggu sampai dia matang sempurna, buah yang paling besar ini. Kemudian kita masuk ke tahap 2. Buah ini Bapak Ibu ambil ya, Bapak Ibu ambil 2/3-nya ya. Sepertiga ini tidak digunakan. Apakah sepertiga yang kita buang ini, bagian atas ini, tidak digunakan biji-biji di sini? Apakah karena bijinya tidak tumbuh? Enggak, bijinya juga bisa tumbuh. Tetapi kenapa? Karena saya bilang tadi pematangan buah itu dari bawah. Mana tadi? Nah, 0% sampai 100% pematangan buah itu dari bawah. Buah yang terakhir matang itu bagian atas ini. Ini yang terakhir matang ini. Buah yang sudah siap bertumbuh itu di sini. Karena buahnya memang matang dari sini, daging buahnya. Begitupun bijinya, sudah siap tumbuh itu dari sini, ya. Makanya Bapak Ibu di sini yang kita pakai 2/3-nya. Ini sudah siap semua. Kita meminimalisir biji-biji bagian sepertiga atas ini yang nanti kalau ditanam 50% tumbuh, 50% tidak tumbuh. Kita meminimalisir ini, lebih baik kita buang. Supaya apa? Supaya tinggal 75% ini, 75% ini, biji yang 2/3 ini sudah pasti tumbuh rata-rata ya. Kita pakai yang ini, peluang tumbuhnya besar. Nah, sekarang setelah kita ambil tahap 3 ya, kita ambil buah pepaya 2/3-nya, kita belah bagi 2 ya, buah pepayanya. Kita ambil semua biji-bijinya di bagian dalam ini. Kita keluarkan semuanya. Setelah kita keluarkan biji-bijinya, ada 3 macam biji. Biji pertama, biji muda ya. Warnanya apa? Putih polos. Putih ya, seperti kapas, biji muda. Biji yang gagal terbentuk menjadi biji yang akan bertumbuh ya, biji gagal, biji cacat. Yaitu yang kedua, biji coklat ya. Coklat atau keabu-abuan. Nah, ini biji jantan. Sebentar. Nah, ini biji jantan. Nah, kemudian yang ketiga, biji hitam pekat. Ya. Ini biji hitam pekat ini betina dia, biji betina plus HF atau hermafrodit ya. Nah, betina dan hermafrodit ini Bapak Ibu yang memiliki ciri biji berwarna hitam pekat ini yang nanti kita tanam. Ya, yang nanti akan kita tanam di lahan. Nah, sekarang Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana bisa kita tahu yang mana betina, yang mana HF, hermafrodit? Dari mana Pak kita tahu? Satu buah pepaya itu Bapak Ibu, kita taruhlah 100% ya. Dia memiliki biji 100%. Di mana biji 100% pepaya ini terdiri dari 25% jantan ya. Kemudian 25% betina ya, dan juga 50% hermafrodit HF atau kelamin ganda ya, kelamin tunggal. Nah, karena tadi biji jantan sudah kita musnahkan, dibuang ya, dimusnahkan, yang biji masih muda atau gagal menjadi embrio juga kita buang, kita bunuh. Yang kita tanam cuma hitam pekat saja, maka kita meminimalisir 25% jantan ya. Yang kita tanam ini yang hitam pekat ini terdiri dari 25% betina ya, dan 50% HF hermafrodit. Jadi nanti yang tumbuh, misalnya ini ada 100 biji ya, maka yang tumbuh dari 100 biji yang kita tanam warna hitam pekat itu 35 ya, pohon betina dan 65 pohon HF ya, hermafrodit atau kelamin ganda. Nah, kalau misalnya 65 ya berarti sudah siap. 65 pohon ini sudah siap, buahnya pasti lonjong-lonjong sesuai dengan harapan Bapak Ibu kan. Buahnya panjang-panjang. Nah, 65 pohon buahnya sudah panjang-panjang, sempurna ya. Sekarang tinggal kita lihat 35 pohon yang Bapak Ibu tanam yang betina ini. Apakah dia panjang-panjang juga? Tidak. Jawabannya ya. 35 pohon yang betina ini tetap bisa berbuah, tetapi nanti peluangnya begini Bapak Ibu. 35 pohon ini yang betina ini. Nanti buahnya ada yang lonjong, ada yang bulat. Ada yang lonjong, ada yang bulat. Ada yang bulat-bulat, ada yang lonjong. Dia campur. Nah, dia begini buahnya. Kenapa Pak? Pepaya betina ini kok dia bulat lonjong. Karena betina itu Bapak Ibu, pepaya betina itu dia berbeda dengan pepaya hermafrodit tadi Bapak Ibu. Hermafrodit ini bunganya itu begini, udah lonjong dari awalnya. Sedangkan bunga pepaya betina itu dia agak bulat, dia begini. Nah, itu bunga dasarnya memang dasarnya sudah agak bulat. Nah, seperti ini. Dia membulat, membesar begini, ya. Membulat, ya. Sedangkan kalau hermafrodit dia melonjong. Jadi nanti hermafrodit ini udah melonjong putiknya, betinanya sudah lonjong. Serbuk sari atau benang sari atau sel kelamin jantan nanti kalau menyerbuki dia ya buahnya pasti akan lonjong. Tetapi yang celakanya si betina ini, pepaya betina ini, nah dia memang dasarnya sudah bulat. Kalau tidak diserbuki kan jantannya sudah dimusnahkan tadi kan, kita tidak tanam jantan lagi kan. Nah ini yang kita tanam cuma warna hitam saja kan. Abu-abu kita buang, warna putih kita buang ya, yang warna hitam pekat saja kan. Otomatis di lahan kita cuma ada betina dan hermafrodit tadi atau kelamin ganda tadi. Nah karena dia memang sudah bulat seperti ini, kalau dia tidak diserbuki atau kepala putik dari pepaya betina kita ini tidak terkena atau tidak menyentuh, tidak bersatu dengan benang sari dari jantan yang dimiliki oleh hermafrodit ini, maka dia akan terbentuk buah tetap ya.
Ada hormon dalam tubuh pepaya ini yang bisa membuat buah pepaya tanpa diserbuki pun pepaya betina tetap akan membesar. Ya, sel buahnya akan terus membesar. Ya, putiknya akan terus membesar menjadi buah. Tetapi karena dia tidak diserbuki oleh serbuk sari jantan, maka buahnya itu tetap membesar, tetap bulat membesar, tetapi tidak ada bijinya. Bijinya kosong. Artinya apa? Artinya buah ini membesar secara sendiri. Seperti ayam petelur. Ya, ayam petelur itu dia tetap bertelur, nggak ada jantan. Ayam jantan pun dia tetap bertelur, tetapi nggak bisa jadi anak ayam. Nah, sama seperti ini. Ya, dia akan membentuk buah, putiknya akan membentuk buah, ada hormon yang mengatur itu, tetapi tidak ada bijinya karena dia tidak diserbuki oleh serbuk sari dari jantan. Nah, makanya buah-buah di sini bulat. Nah, cerita dari buah yang panjang ini dari mana? Cerita dari panjang ini ketika lebah hinggap di 65 pohon pepaya HF tadi, hermafrodit tadi, yang ada jantan dan betinanya, satu bunga ada jantan betinanya. Lebah hinggap di bunga hermafrodit ini, melekatlah serbuk sari di sini, ya, di bunga hermafrodit tadi. Lalu dia pindah ke bunga atau putik betina, pohon betina di sini. Makanya serbuk sari dari hermafrodit ini menempellah di putik betina ini. Makanya buahnya lonjong mengikuti sifat hermafrodit tadi. Jadi makanya ada yang panjang, lonjong, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang bulat. Nah, yang lonjong-lonjong ini bisa Bapak Ibu panen untuk didistribusikan. Sedangkan yang bulat-bulat ini bisa Bapak Ibu pakai untuk didistribusikan di pasar tradisional untuk kebutuhan pepaya sayur. Nah, Bapak Ibu akan bingung, kenapa Pak? Kalau misalnya kan pepaya ada 3 tadi Bapak bilang ya. Pepaya jantan, ini hanya bunganya saja, dia menghasilkan benang sari atau serbuk sari. Kemudian yang kedua pepaya betina, dia menghasilkan putik, tidak menghasilkan serbuk sari. Dan pepaya yang ketiga, di sini 2 kelamin, jantan dan betina. Artinya dia bisa melakukan pembuahan sendiri. Nah, kalau pepaya betina ini Bapak Ibu, kalau pepaya jantan yang menyerbuki dia, buahnya itu bulat. Ada isinya, ada bijinya, ya. Kalau jantan menyerbuki pepaya betina, bulat dan ada bijinya. Tapi kalau tidak diserbuki oleh jantan, dia tetap bulat, tetapi tidak ada bijinya. Paham ya? Nah, bedanya kalau HF tadi, hermafrodit tadi, jantannya yang menyerbuki pepaya betina, maka dia ada biji dan dia lonjong. Kalau HF plus betina. Tetapi kalau betina plus jantan, dia bulat dan ada biji. Ya, dia tidak lonjong. Paham ya? Makanya kalau kita sudah musnahkan semua biji-biji yang warnanya cerah seperti ini, yang jantannya, yang kita tanam hanya hitam pekat saja, 100 biji, maka 65 itu adalah hermafrodit dan juga 35 biji adalah pepaya betina. Pepaya betina yang 65 pohon ini sudah pasti buahnya panjang-panjang, lonjong-lonjong, tetapi yang 35 pohon yang betina ini acak nanti, campur nanti. Karena yang pertama dia membesar sendiri karena hormon yang dia miliki, tetapi konsekuensinya tidak punya biji. Dia membesar bulat saja, tidak ada bijinya. Kemudian yang kedua, dia melonjong, memanjang, ada bijinya, sama seperti hermafrodit ini, karena lebah yang hinggap di tanaman hermafrodit ini menempelkan tidak sengaja tertempellah benang sari di sini dan dia hinggap di kepala putik di pepaya betina dan terjadilah pembuahan di sini. Ya, jadi selanjutnya yang Bapak Ibu harus lakukan adalah dari 65 pohon hermafrodit ini, Bapak Ibu harus pilihkan lagi untuk musim ketiga ya, penanaman ketiga. Bapak Ibu harus pilih lagi mana pohon yang baik, yang tumbuhnya seragam, ya, buahnya serempak, ukurannya hampir sama, besar-besar, licin, mulus, tidak terkena penyakit dan lain sebagainya, pertumbuhannya baik. Pilih pohon itu lagi, pilih 1 buah lagi untuk dijadikan bibit atau benih. Begitu seterusnya ceritanya. Ya Bapak Ibu semua ya. Saya rasa cukup sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Besok nanti kita masuk di materi selanjutnya untuk pemupukan pada pepaya ini. Pupuk apa saja yang kita perlukan, beberapa dosis yang kita perlukan untuk tiap fasenya sampai panen dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Nanti besok kita masuk di sana. Terima kasih untuk waktu berharga Bapak Ibu semua sudah kita pakai untuk diskusi bersama hari ini dan akhir kata saya ucapkan tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap harinya.